Halo, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi ke perkuliahan di minggu ke-8 statistika, yaitu adalah mengenai diagram batang, heat map, dan diagram garis data 2 dimensi. Ya, berikut adalah tujuan yang kita harapkan dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menggambar diagram batang, heat map, dan diagram garis dari 2 dimensi ya. Tapi di sini menggambarnya adalah menggunakan file Excel ya, bukan menggunakan kertas gambar. Lalu materinya itu ada tiga bagian. Yang pertama adalah mengenai data 2 dimensi. Lalu kita akan membahas mengenai variabel, kategorik, dan kuantitatif. Lalu kita baru akan membuat bagaimana cara membuat diagram batang atau bar chart. Lalu ada heat map, lalu ada diagram garis atau line chart. Ya, untuk data 2 dimensi. Jadi apa itu data 2 dimensi? Data 2 dimensi itu adalah array 2 dimensi. Array atau larik ya. Adalah sebutan untuk array atau larik yang penomoran indeksnya menggunakan 2 buah angka. Oke. Analogi yang sering dipakai seperti titik koordinat dalam Cartesius. Misalkan ada sumbu X, ada sumbu Y gitu ya. Nah, ini adalah menggunakan 2 dimensi. Jadi satu data itu memiliki 2 indeks gitu ya, indeks X atau indeks Y atau indeks apapun gitu ya, indeks 1, indeks 2 dan seterusnya. Lalu ada namanya diagram Cartesius, itu merupakan diagram yang biasa kita pakai untuk membuat grafik gitu ya. Nah, di sini terdapat sumbu X. Nah, ini khusus untuk sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Lalu ada sebuah titik di dalam diagram Cartesian ini harus disebut secara berpasangan. Misalkan pasangan seperti 2,3 artinya apa? Dia memiliki nilai X di 2 dan memiliki nilai Y di 3. Atau misalkan ini minus 3,1 artinya berada di sebelah kiri Cartesian gitu ya. Dia berada X-nya di minus 3 lalu di atasnya 1. Seperti itu. Ya, berikut adalah ilustrasi ya. Ilustrasi bagaimana kita membuat data seperti ini dalam 2 dimensi X versus Y. Jadi ketika kita punya X, itu contoh seperti ini 3, 4, 2, 5, 10 dan Y minus 1, 2, 3, 0, 7. Nah, apa yang kita lakukan ya? Kita mau memetakan ini ya. Jadi pasangan ini pasangan 3 minus 1. Nah, artinya kita kalau 3 minus 1 artinya kita X-nya adalah di 3. Ini adalah X sumbu X, X-nya cari 3. Ini kan 0, 1, 2, 3. Nah, di sini 3 gitu ya. X-nya 3. Tapi Y-nya min 1. Ya, min 1 berarti di bawah sini. Min 1 di garis ini, tepat di garis ini. Maka disinilah letaknya. Gitu ya. Nah, 42 artinya apa? 42. Maka X-nya 4, cari sumbu X-nya 4 di sini. Lalu, sorry. Dari 0 ini ya, sumbu 0 ini ya. Di sini 4. Lalu kita cari Y-nya 2. Berarti 2 ke atas 2. Nah, ini titiknya. Gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuat titik-titik ya dari data 2 dimensi. Nah, berikutnya kita akan mencoba latihan gitu ya, menggunakan membuat tadi ya heat map dan sebagainya ya. Kita akan menggunakan dataset global superstore yang sudah saya berikan begitu ya. Nah, datanya seperti ini. Nanti kita akan mencari segmennya ya. Ada segmen, lalu ada order priority dan sebagainya ya. Ini datanya kita seperti sebelumnya ya, global superstore. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara membuat heat map atau diagram lainnya gitu ya. Pertama kita bahas dulu namanya data categorical ya, atau data kategorik. Nah, data kategorik merupakan data di mana variabel-variabelnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok atau kategori. Contoh, variabel segmen merupakan data kategorial dengan kemungkinan nilai customer dengan nilai adalah customer, corporate, dan home office. Jadi ini berupa kategori ya, kategorinya apa. Lalu ada namanya variabel ship mode ya, nanti di file Excel di global global superstore itu nanti kalian bisa ngelihat itu ada namanya segmen, lalu ada namanya shift mode ya. Shift mode itu merupakan data kategorik dengan kemungkinan nilainya ada same day, ada first class, second class, standard class gitu ya. Nah, ini disebut sebagai data kategorik
Ya, jadi sudah berkelompok, dikelompokkan data itu termasuk data apa, gitu ya. Nah, dari data yang di global superstore itu ya kita akan menggunakan dua kolom saja, itu adalah shift mode dan segment. Ya, kita ingin lihat bahwa shift mode dan segment. Contoh seperti yang di bawah ini ya, ini shift mode dan segment. Nah, di sini kita ingin mencari seperti apa. Jadi kita ingin mencari berapakah jumlah shift mode versus segmentnya. Contoh, dalam segmen itu ada tiga kategori, itu adalah customer, corporate, dan home office. Ya, sedangkan di shift mode itu ada 4 kelas atau 4 kategori. Gitu ya. Ada same day, ada first class, ada second class, sama standard class. Nah, jadi suatu barang itu ya bisa jadi dia shift mode-nya adalah same day, tapi bisa segmennya bisa customer, bisa corporate, atau bisa home office. Begitu juga dengan yang shift mode-nya first class. First class ini bisa jadi segmennya customer, atau corporate, atau home office. Seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Yang terakhir adalah contoh adalah shift mode-nya adalah standard class. Standard class ini bisa segmennya customer, bisa corporate, sama home office. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita mendapatkan angka-angka ini gitu ya. Nah, kalau kita ingin melihat contoh ini same day sama customer ya, same day kita ingin melihat barang mana yang berapa jumlah barang yang segmennya same day lalu segmennya customer. Caranya adalah dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan yang namanya count ifs. Ada s-nya ya, count if, ada if tapi ada s, artinya banyak. Artinya di dalam kolom ini ya, ini adalah kolom ya A2 sampai A51.000 gitu ya. Yang ke bawah ini, yang di ke bawah ini. Ini kita carilah jika di dalam kolom ini, di kolom A2 atau shift mode gitu ya, di dalam kolom shift mode ini dia tulisannya adalah same day dan ini operatornya adalah done. Dan di sebelah kanannya itu di sebelah kanannya ini adalah kolom B2 dan seterusnya, ini adalah kolom segmen jika dia itu customer gitu ya. Berarti untuk mengisi kolom di sini itu kita harus melihat bahwa di kolom shift mode adalah same day dan di sebelah kolom kanannya adalah customer. Ini operatornya N gitu ya, done gitu ya. Sehingga ketika Anda keluarkan ini maka akan mendapatkan jumlah gitu ya, jumlah berapa gitu ya, berapa barang yang merupakan same day dan merupakan customer gitu ya. Begitu juga untuk yang lainnya dengan cara yang sama seperti itu. Nah, Anda bisa latihan ya, Anda bisa latihan sendiri gunakan file Excel yang sudah saya share. Lalu Anda coba cari apakah benar hasilnya seperti berikut ini. Ya, lalu bagaimana caranya kita plot ya, plot data yang tadi kita tabel 2 dimensi yang kita dapatkan itu kita plot gitu ya dengan menggunakan bar chart. Nah, kita gunakan pilihan 2D column pada insert ya. Jadi pilihan ini di pilihan insert. Jadi kita di tabel file Excel Anda insert ya, lalu gunakan pilihan 2D column gitu ya. Lalu pilih pilih baris atau kolom yang ingin diplot. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini contoh hasil jika kita menggunakan segmen versus shift mode ya. Jadi inilah segmen versus shift mode. Artinya segmen ini berada di bawah gitu ya. Sedangkan shift mode-nya ini adalah jumlahnya gitu. Sedangkan kalau kebalikannya bisa ya, ini kebalikannya adalah shift mode versus segmen. Kalau kita lihat bahwa shift mode itu akan berada paling di bawah. Jadi kategorinya same day, first class, second class, standard class gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari 3 ini gitu ya, mana yang bagus? Sama saja ya, karena ini adalah bagaimana cara kita menjelaskan saja. Posisinya lebih enak menjelasin yang mana gitu ya. Kita mau melihat dari kelas segmennya kah, atau Anda ingin melihat dari segmen shift mode-nya. Jadi ini tidak ada yang mana yang bagus, yang buruk, tapi tergantung dari konteks. Kita ingin membahas yang mana yang akan kita bahas. Kita ingin melihat dari apa gitu ya. Seperti itu. Ya, selanjutnya adalah namanya data kategorial ordinal. Ada namanya data kategori ordinal. Data kategorial adalah data yang kemungkinan urutan nilainya bermakna. Jadi kalau tadi kategorial biasa itu tidak bermakna ya. Jadi maksudnya urutannya ya bisa bebas ya, ini dan ini. Nah, sedangkan kalau yang ini
ada ordinalnya, maka urutannya itu bermakna, gitu ya. Contoh ini adalah order priority, merupakan data kategorial ordinal dengan kemungkinan nilainya adalah ini ada low, medium, high, critical. Jadi ini ada urutannya. Jadi urutannya pengaruh. Jadi low itu artinya rendah, gitu ya. Dan kalau critical ya artinya sudah di atas tinggi, gitu ya, sudah mencapai di puncaknya. Nah, ini sebagai latihan juga, saya harapkan Anda mencoba sendiri, yaitu adalah buatlah diagram batang untuk atribut order priority dan kategori. Ya, jadi di file Excel Global Superstore itu ada namanya order priority dan kategori. Ya, jadi gunakan dua itu, contoh seperti yang sebelumnya, gitu ya. Nah, ini contoh datanya ya. Contoh datanya ini adalah kategori teknologi, furniture, teknologi, dan seterusnya. Sedangkan order priority seperti ini. Critical, medium. Jadi order priority. Ordernya itu sangat, artinya ini sangat laku gitu ya, order priority. Jadi prioritas gitu ya. Prioritas yang bisa di order gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke heat map gitu ya. Jadi heat map adalah sebuah peta yang menggambarkan persebaran lokasi dan frekuensi data dalam dengan pewarnaan gitu ya, frekuensi data dalam dengan pewarnaan. Nah, ini contoh Grab Car menggunakan heat map untuk mengetahui lokasi permintaan penumpang ya. Nah, ini kita lihat contoh seperti ini. Jadi bagaimana heat map ini bisa memetakan, oh ini yang merah ini artinya apa? Oh ini banyak permintaan super tinggi. Artinya ini biasanya jam tertentu di sini banyak yang order Grab gitu ya. Sedangkan yang hijau ini jarang gitu ya. Sedangkan yang kuning ini lumayan tinggi dan seterusnya ya. Jadi ini contoh ini kalau hijau itu tinggi ya, permintaan tinggi. Sedangkan kalau yang abu itu baru mungkin jarang ya. Nah, kalau ini permintaan tinggi, sangat tinggi dan super tinggi artinya di sini. Artinya mungkin ini di kota gitu ya. Nah, ini contoh dengan menggunakan heat map. Ya, contoh lain penggunaan dari heat map adalah penilaian tingkatan resiko dalam manajemen resiko gitu ya. Mungkin kita tidak belajar manajemen resiko ya. Kalau Anda belajar di bisnis, manajemen dan sebagainya, maka Anda akan belajar mengenai namanya manajemen resiko ya. Bagaimana kita memanage resiko-resiko yang ada. Contoh seperti ini ada almost never, warnanya apa gitu ya, dengan minor gitu versus minor dengan unlikely, apakah dia low dan seterusnya. Nah, ini juga bisa dipetakan dalam heat map seperti ini ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk angka tapi bisa menggunakan heat map. Jadi kalau ketika kita mau major lalu ada almost never, itu ekstrim artinya gitu ya. Nah, itu dilihat hanya dari warna. Ya, berikut akan diberikan contoh membuat heat map di Excel menggunakan conditional formatting. Nah, jika Anda memiliki dataset dalam Excel, Anda dapat secara manual gitu ya, meng-highlight gitu ya titik-titik data dan meng-create sebuah heat map gitu ya. Oke, kan tetapi gitu ya, kalau kita mau gitu ya, maka kita bisa membuat heat map secara statik gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengganti warnanya gitu ya ketika angkanya kita ubah gitu ya. Nah, oleh karenanya gitu ya, kita harus menggunakan namanya conditional formatting gitu ya. Ketika angkanya diubah maka otomatis warnanya berubah. Nah, seperti apa ya? Nah, itu akan kita bahas contohnya. Nah, ini contoh ada data, misalkan begini, di Januari, Februari, Maret, dan seterusnya, ini ada tahun 2014, 2015, 2016, ini datanya bulanan ya. Data apa ini Pak? Nggak tahu ya, data dummy ya, misalkan ini data penjualan, ya. Data penjualan di bulan Januari tahun 2014 ada 600 barang yang terjual, items. Lalu di 2014 di Februari itu ada 607 dan seterusnya ya. Jadi ini 2014, 2015, 2016. Nah, kita ingin membuat heat map gitu ya, heat map dari data ini. Nah, caranya gimana gitu ya? Nah, ini di sini ada pilih dataset ya. Jadi di file Excel Anda pilih dataset,
gitu ya. Pilih dataset itu artinya kita blok gitu ya, blok ini angkanya ini kita blok. Lalu home, jadi kita ke home, lalu conditional formatting, lalu ada color scales ya. Kita pilih color scale seperti ini. Ini ada conditional formatting, lalu color scale. Ini kita bisa pilih color yang mana ya, bentuknya yang mana aja. Nah, ini menunjukkan berbagai kombinasi warna yang dapat digunakan untuk menyorot data. Ya. Excel akan menggunakan skala warna berdasarkan nilai. Nilai yang tinggi disorot dengan warna hijau dan rendah dengan warna merah. Oke. Nah, ini contoh yang ini ya, hijau yang tinggi, yang merah yang rendah. Atau bisa gunakan kebaliknya, terserah ya. Ini ada banyak contoh. Nah, nilai-nilai lain diberi gradasi warna berdasarkan nilai. Nah, ini contoh dari menggunakan yang namanya conditional formatting. Nah, ketika Anda ubah angkanya, maka otomatis warnanya juga akan berubah, gitu ya. Nah, apabila kita ingin menunjukkan warna merah, kuning, dan hijau, misalkan nilai yang kurang dari 700 dengan warna merah, oke, maka langkah-langkahnya adalah cari home, conditional formatting, color scale, ada more option, gitu ya. Nah, kemudian dalam kotak dialog new formatting rules, pilih ini ya, 3 color scale. Dan dari format style drop down ya. Jadi ini format style drop down itu pilih 3 color scale seperti itu ya. Ya, kemudian kita tentukan ya nilai minimum, titik tengah dan maksimum. Kemudian kita tetapkan warnanya, misalkan sel dengan nilai di bawah 700 misalkan ya dengan warna merah. Ubah tipe menjadi number dan value menjadi 700, sorry. Seperti ini. Lalu klik OK, hasilnya semua sel yang nilainya kurang dari 700 akan berwarna merah. Jadi ini adalah formatting yang bentuknya sedikit manual ya, tapi bukan manual mewarnai, tapi adalah kita memberikan manual condition gitu ya, dimana ketika dia berada di bawah 700 maka dia harus berwarna merah gitu ya. Nah, ini contoh hasilnya. Ya, selain itu kita dapat menyembunyikan nilai dalam sel. Jadi tadi contohnya yang di sebelumnya itu ada angka-angkanya, masih ada angka ya. Misalkan ini merah, ini ada berapa ya? Misalkan 600 ya, karena di bawah 700. Nah, kita dapat menyembunyikan nilai tersebut dengan memperlihatkan heat map-nya saja ya. Bagaimana caranya? Ya, ini sama, sorot sel yang berisi nilai datanya disorot gitu ya, di shoot gitu ya. Lalu kemudian pilih format cell, ini format cell ya. Lalu custom, ketik 3 icon semicolon ya, titik koma gitu ya, titik koma ini. Ketik titik koma 3 kali gitu ya di kotak type. Lalu klik OK gitu ya. Nah, dan hasilnya semua sel disembunyikan dan hanya muncul warnanya saja gitu ya. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai namanya tadi apa? Heat map ya. Sekarang kita masuk ke data continue. Nah, data continue itu adalah data yang dapat mengambil sembarang nilai dalam suatu selang, gitu ya. Contoh variabel atributnya sales, profit, shipping cost, nah, itu adalah jumlah harga penjualan, pendapatan dan biaya pengiriman yang dinyatakan dalam satuan uang. Lalu ada diagram garis ya. Diagram garis adalah data statistik yang disajikan dalam bentuk garis lurus, bukan hanya garis lurus ya, dalam bentuk satu garis ya. Garisnya entah mau berkelok-kelok ya, tetap garis gitu ya. Diagram ini biasanya menyajikan data deret waktu, yaitu data yang didapatkan berdasarkan waktu pengamatan yang berbeda-beda secara urut. Artinya ketika kita menggunakan garis, artinya data yang sebelumnya di garis sebelumnya itu memiliki hubungan gitu ya, perubahan gitu ya. Nah, umumnya diagram garis sering dipakai untuk melihat perkembangan. Nah, ini contoh perkembangan atau pertumbuhan dari suatu secara berkelanjutan. Misalkan ketika Anda ingin melihat begini, pertumbuhan kelahiran anak gitu ya. Nah, jadi di tahun 2016 berapa, 2017, 18, 19. Nah, itu cocoknya kita menggunakan garis ya, karena artinya kita ingin melihat pertumbuhan, ada perbedaan antara yang sekarang ya, di tahun sekarang dan sebelumnya. Jadi kita menggunakan garis ya. Ya seperti itu. Contoh saja pertumbuhan pendapatan setiap tahunnya tinggi, permukaan air laut tiap jam dan sebagainya. Nah, ini datanya bisa kita kita plot dengan menggunakan diagram garis. Nah,
Ini contoh pembuatan grafik garis ya. Ini dari data Global Superstore, diambil variabel atributnya adalah order date dan quantity. Ya. Data dibuat tabel jumlah penjualan per bulan di tahun 2011 ya. Contoh ini tabelnya seperti ini. Kita ingin melihat bulannya Januari 11, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya setiap tanggal 11 gitu ya. Di 2011 di Januari, Februari tiap bulan. Lalu ada order quantity-nya, ya misalkan Januarinya berapa, Februarinya berapa. Nah, ini kita bisa plot dengan menggunakan line chart, gitu ya. Di file Excel Anda cari line chart. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana ini garisnya seperti ini ya. Nah, artinya kita bisa melihat bahwa ini kita cocok dengan menggunakan line chart. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa di bulan contoh nih ini Oktober ya, Oktober 2011 ini lonjakannya tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau dibandingkan dengan bulan setelahnya malah turun lagi gitu ya. Ini ada apa di bulan Oktober ini gitu ya. Nah, itu jadi suatu pertanyaan. Ya, selanjutnya ada tugas, yaitu tugasnya seperti ini nanti ada buat dalam bentuk tulis dalam bentuk PDF nanti ya. Lalu Anda submit homeworknya di LMS ya. Itulah tugasnya adalah buat tabel untuk atribut sales setiap bulan untuk tahun 2012, 13, 14, kemudian buat heat map-nya. Lalu yang kedua adalah buatlah grafik garis untuk atribut sales di tahun 2012 ya. Jadi nanti Anda tunjukkan saja map-nya seperti apa dan bagaimana bentuk sales-nya gitu ya dalam bentuk file PDF dan lalu Anda submit ke dalam LMS. Ya, sebenarnya ada cara lain gitu ya menggunakan namanya heat map itu ada menggunakan power map. Nah, ini memang power map ini memang bawaan dari file Excel gitu ya. Di mana Microsoft Power Map namanya ya, itu adalah alat visualisasi data 3 dimensi atau 3D yang memungkinkan Anda melihat informasi dengan cara baru. Power Map memungkinkan Anda menemukan insight yang mungkin tidak terlihat dalam tabel dan bagan 2 dimensi atau traditional 2D ya. Seperti ini contohnya seperti ini ada bentuk 3D ya, nanti ada bola dunia lalu ada titik-titiknya. Titiknya apa ya datanya, misalkan sebaran data. Kalau kita lihat election ya di tahun ini di tahun 2020 yang lalu baru minggu lalu kita lihat ada pemilihan presiden di Amerika. Di mana kita bisa melihat bahwa selalu tampilannya adalah heat map gitu ya, bagaimana si Biden dan versus presiden yang sekarang gitu ya, berapa perolehan suara gitu ya, perolehan suara di sini misalkan hijau dan biru dan seterusnya ya. Oke, seperti itu. Nah, dengan power map gitu Anda bisa memplot data geografis dan temporal pada globe 3D atau peta kostum gitu ya. Nah, ini menampilkan dari waktu ke waktu kita bisa lalu membuat tour visual juga bisa ya. Nah, ternyata bagus ya. Dengan menggunakan file Excel sudah bagus ya, tidak perlu Anda code dengan Python ya. Lalu memetakan data, memplot data lebih dari 1 juta baris juga bisa dan seterusnya ya. Ini silakan Anda baca lagi di slide-nya ya. Nah, bagaimana caranya Anda dapat menemukan tombol peta ya pada grup tour pada tab disisipkan di pita Excel seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Ini contoh ini beranda lalu ada sisipkan lalu ada peta gitu ya ini ya. Nah, ini ada membuat power map pertama Anda gitu ya seperti ini. Anda bisa Excel buka lalu menyiapkan data dan seterusnya ya. Lalu klik sel manapun di tabel sisipkan peta dan seterusnya. Nah, ini ada contoh bagaimana kita menggunakannya power map tadi. Oke, ya, berikutnya ini adalah misalkan contoh ini adalah pada kode pos dikenali sebagai zip gitu ya, misalkan kode pos atau zip dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat bahwa nanti set power map-nya plotnya seperti ini gitu ya, seperti ada titik-titik ini contoh data di ini. Cuman kalau data di Indonesia seperti apa ya? Mungkin belum ada ya. Oke. Ya baik, sebenarnya cukup sampai di sini ya. Ini adalah materi mengenai ini dan ini Anda bisa nonton di YouTube. Ini juga saya sudah sertakan di itu ya di
di LMS ya. Nah, Anda bisa cek di LMS Anda ada juga bagaimana membuat heat map seperti ini. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, selamat siang.